selanjutnya juga nanti rekamannya akan kita unggah ke YouTube supaya bisa diakses lebih luas. Juga Zoom group chatnya silahkan digunakan. Ini akan direkam oleh kolega saya. Terima kasih Pak Ruslan yang sudah membantu memfasilitasi kita dalam kesempatan kali ini. Sekaligus Pak Ruslan mohon di setup nanti Pak Munawir langsung share dari laptopnya untuk presentasinya. Ya, silakan Prof. Oke, kita tunggu-tunggu dulu dalam 3 menit, Pak Ruslan. Kita insya Allah mulai pukul 14.10. Gimana, Kak Ismail muncul, Ji? Mujud, iya, terlihat di sini. Sip, sip. Wandi, terlihat Wandi? Saya. Ya, ada juga nanti ini Awi bergabung Ustadz Lukman. Beliau di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Ini Prof. Nasir. Siap, siap. Saya tutup dulu. Saya sharing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyatu dalam satu platform. Ya, nanti istilahnya apa itu? Nanti saya kira Ahuna Munawir yang akan menjelaskan itu. Saya tidak terlalu familiar, tetapi karena saya melihat bahwa semester depan sepertinya kita harus full online dengan situasi wabah sekarang, maka saya mengundang Awi untuk sama-sama share karena paling tidak beliau sebagai penanggung jawab SPADA di LLDikti boleh share kepada kita apa yang menjadi update dari situasi hari ini, dan paling tidak boleh mendiskusikan tentang pembelajaran jarak jauh, apa yang bisa kita lakukan, peluang-peluang apa yang perlu kita lakukan, karena situasinya sama sekali baru. Ya, dan dulu kita selalu bicara 4.0, tapi hari ini kita diuji apakah kita 4.0 atau justru 3.0. Saya lihat ada ujian anak saya, itu dilakukan dengan kertas, lalu kemudian setelah dijawab, lalu difoto.
Ya, saya menduga itu bukan 4.0, tapi boleh jadi mungkin 2.0 apa 3.0 itu. Karena bukan dilakukan online, pengirimannya yang online. Ya, Ya, terima kasih semuanya bergabung. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ruslan, ini kolega saya alumni Pasca Sarjana Yayan Sorong yang sudah membantu secara teknis. Kita buat santai diskusinya, apalagi juga Awi sementara masih di jam kerja, tentu sangat fleksibel. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, langsung bertanya, raise hand. ya. Kita buat santai karena ini juga belajar bersama. Sekali lagi saya sengaja mengundang Awi untuk menyempatkan waktu untuk mengupdate informasi-informasi kita, mengulangi Awi ini alumni 2001 di MIM, sebagian besar kawan-kawan yang hadir juga ini adalah alumni MIM. Ya, Wandi ini dosen di Universitas Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, Makassar saya ya. Masya teringat Allah. karena terlalu banyak Universitas Muhammadiyah yang berdiri di Sulawesi Selatan. Ada Universitas Muhammadiyah Nrekang, ada Universitas Muhammadiyah Iya. Bulukumba. Jadi yang ada dalam pikiran saya ada juga Universitas Muhammadiyah Goa. Ya, Oke. padahal hanya Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. Ada Ustadz Lukman yang seangkatan dengan Awi, ya beliau di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Nanti beliau juga akan share kesempatan-kesempatan kolaborasi dengan DDI, DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada kawan-kawan juga dari DDI, Darul Dakwah Wal Irsyad, ya satu organisasi keagamaan di Sulawesi Selatan yang punya 12 perguruan tinggi, sekolah tinggi agama Islam. Ya nanti juga ada yang bergabung melalui Facebook dan kita juga akan rekam ini dan kita unggah supaya kita bisa belajar bersama. Terima kasih Awi, saya bajak waktunya Awi ini di tengah-tengah kesibukan beliau. Mengurusi pendidikan tinggi yang tentu di Sulawesi dan Gorontalo. Ya, nanti Iya. beliau akan mengupdate berapa jumlahnya yang harus diurusi. Untungnya sekarang karena online sehingga lebih mudah. Kalau dulu harus terbang ke Kendari, ya hanya satu malam Iya. pulang lagi ke Makassar, ya itu tidak cukup semua perguruan tinggi terlayani dengan baik. Terima kasih sekali lagi Awi, sepenuhnya mic dan kesempatan saya serahkan. Teman-teman yang mau bertanya langsung, tidak perlu saya moderatoris supaya kita bisa dialog dan ada slide yang disiapkan Awi, nanti saya share juga, sudah ada kopinya sama saya. Ya, silakan Awi, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kak Ismail dan rekan-rekan peserta diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali bisa bertemu dan bersilaturahim. Ini ada wajah-wajah baru. Kalau Kak Ismail sih sering ketemu ya Kak Ismail ya. Tapi kalau kayak Ustaz Lukman Abu Wasna ini udah Masya Allah udah 12 tahun kayaknya Ustaz kita tidak ketemu. Saya terakhir berkunjung ke kampus beliau di Bekasi itu tahun 2008. Walaupun sama-sama di Jakarta atau di Jabodetabek, tapi sejak 2008 sampai 2018 saya kembali ke Makassar, ini nggak pernah ketemu lagi sama Ustaz Lukman Abu Wasna. Kayaknya Wasna sekarang udah SMP ya Ustaz ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, enggak ada Ibu-Ibu ya, Bapak-Bapak yang hadir di Zoom meeting dan mungkin ada rekan-rekan yang menyimak dari platform yang lain. Beberapa hari yang lalu, Kak Ismail menghubungi saya dan menawarkan, ayo kita bikin diskusi, temanya apa gitu. Waktu itu kemarin kita mau pilih terkait klasterisasi perguruan tinggi, dan satu lagi terkait bagaimana kemudian mengelola perguruan tinggi di masa pandemi. Tapi kalau klasterisasi kayaknya isunya terlalu terlalu elitis kayaknya. Itu kayaknya lebih cocok untuk manajemen para pimpinan perguruan tinggi dan saya rasa kemarin saya sudah mengadakan diskusi terkait hal itu dan mungkin teman-teman kalau mau lihat apa saja update terkait klasterisasi perguruan tinggi bisa lihat videonya di channel YouTube saya. Tapi sebagai mungkin karena teman-teman sebagian besar di sini adalah dosen, jadi mungkin kontribusi teman-teman terhadap perguruan tinggi dalam rangka menghadapi klasterisasi dan pemeringkatan setidaknya ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, misalnya dari
yang berpengaruh itu dari dosen. Kalau dosen tersebut S3, itu dia berpengaruh secara indeks akan berpengaruh ke perguruan tingginya. Semakin tinggi pendidikannya dosen, semakin banyak dosen yang berpendidikan doktor di salah satu perguruan tinggi, maka itu akan berpengaruh terhadap indeks pemeringkatannya. Begitu juga dengan jabatan fungsional yang diduduki. Semakin banyak lektor kepala dan guru besar, maka semakin bagus juga indeks peringkat perguruan tinggi tersebut. Kemudian aktivitas penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemudian artikel ilmiah per dosen, berapa jumlah sitasi, berapa jumlah paten, berapa inovasi yang dilakukan, itu juga sangat berpengaruh terhadap klasterisasi perguruan tinggi. Misalnya Kak Ismail. Kak Ismail kan kemarin masuk top 50 Kak ya, di Sinta. Nah itu berarti sangat beruntunglah perguruan tinggi yang menjadi home base-nya Kak Ismail, karena prestasi tersebut pasti ada impact-nya terhadap pemeringkatan di perguruan tinggi tersebut. Nah teman-teman, ini latar belakang saya. Mungkin ada beberapa yang belum pernah berinteraksi langsung kepada saya. Kak Ismail memang di informasi acara ini memperkenalkan sebagai dosen di UMSI, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Padahal sebenarnya saya dosen luar biasa dan bisa dibilang belum ada aktivitas yang signifikan di sana. Mungkin orang-orang UMSI juga bingung, betulkah dia dosen di sini? Mungkin tidak semua orang UMSI tahu kalau saya terdaftar sebagai dosen di sana. Ada beberapa pertimbangan kenapa kemudian saya memilih UMSI Sinjai sebagai home base, karena itu kampung halaman dan saya rasa salah satu cara saya berkontribusi kepada kampung halaman adalah melalui sektor pendidikan. Sudah ada beberapa visi-visi saya pribadi terkait pengembangan daerah. Nanti kalau ada waktu yang lebih luang, saya akan lakukan melalui jalur akademik di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Teman-teman, kalau melihat riwayat struktural saya memang lebih banyak di bagian kelembagaan dan sistem informasi yang secara tugas pokoknya itu sebenarnya tidak mengurusi pembelajaran daring. Kalau di kelembagaan dan sistem informasi itu saya lebih banyak mengurus tentang pangkalan data pendidikan tinggi, kemudian membantu perguruan tinggi yang ingin membuka program studi, kemudian membantu perguruan tinggi yang ingin orang yang ingin mendirikan perguruan tinggi, ingin menggabung perguruan tingginya, ingin merubah bentuknya. Itu ruang lingkup pekerjaan saya, termasuk akreditasi dan statuta. Jadi mungkin teman-teman sebentar kalau ada mau diskusi tentang pembukaan prodi baru, tentang pendirian perguruan tinggi, ya silahkan. Itu juga bisa melalui saya. Tapi akhir tahun 2019 saya mendapatkan tugas untuk bertanggung jawab sebagai koordinator atau penanggung jawab untuk tim pada LLDT wilayah 9. Jadi ini sekaligus informasi kepada teman-teman semua bahwa di LLDT wilayah 9 kami sudah sangat concern terkait pembelajaran daring bahkan sebelum pandemi COVID itu terjadi. Jadi concern kami di LLDT wilayah 9, kenapa kami mendorong pembelajaran daring? Karena menurut kami pembelajaran daring ini merupakan salah satu upaya atau terobosan dari perguruan tinggi dalam menghadapi yang tadi era disruptif dan revolusi industri 4.0. Jadi kalau sekarang orang lagi heboh-hebohnya pembelajaran daring karena pandemi COVID, sebenarnya kami di LLDikti sudah sejak awal mendorong perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya dengan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring ini. Nah, teman-teman, saya karena tadi saya bukan orang yang bukan secara struktural saya tidak menangani pembelajaran daring, saya mungkin tidak akan bahas secara teknis terkait bagaimana pembelajaran daring, teknik-tekniknya seperti apa, karena di luar sana ini sebagai hikmah COVID ya. Selama COVID ini saya rasa keran informasi dan pengetahuan itu terbuka lebar. Teman-teman bisa mendapatkan banyak referensi tentang pembelajaran daring secara gratis dan terbuka, dan tentu saja dari narasumber yang lebih kredibel. Nah, salah satu kegiatan yang pernah saya buat, jadi saya tanggal 4 Juni kemarin saya menyelenggarakan webinar pembelajaran daring. Saya mengundang Pak Dirjen Dikti, Pak Prof. Nizam, itu sebagai keynote speech, dan teman-teman yang tidak sempat melihat itu bisa menonton ya rekamannya di YouTube kami. Dan di sana tim saya yang 4 orang itu, yang di tim Spada, itu juga membahas secara teknis terkait pembelajaran daring. Jadi ada mulai dari konsep dan model pembelajarannya,
kemudian bagaimana interaksi dalam pembelajaran daring, asesmennya seperti apa, sampai trik-trik membuat soal-soal dalam pembelajaran daring juga kami bahas di sana. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk melihat tayangan-tayangan seperti itu. Saya juga merekomendasikan teman-teman di sini, teman-teman dosen untuk mendaftar di rangkaian webinar pembelajaran daring yang dilakukan oleh Dirjen Dikti. Jadi Bapak Ibu selama sebulan ke depan Dirjen Dikti itu akan menyelenggarakan webinar selama 18 hari. Jadi tanggal-tanggalnya silakan dicatat mulai tanggal 18 kemarin sampai tanggal 29 Juli. Itu semua dibahas, semua aspek tentang pembelajaran daring akan dibahas, mulai dari teknologi, dari pedagoginya, dari content knowledge-nya itu akan dibahas. Ada total 52 topik yang akan dibahas oleh para narasumber. Narasumbernya juga ini narasumber yang memang ahli di bidang pembelajaran daring. Ada Pak Dirjen sendiri, ada Pak Direktur, Pak Junaidi, ada Pak Uwes, ada Mas Toto. Ini kebetulan Mas Toto bagian dari tim saya di Makassar. Dan beberapa narasumber lain yang tentu saja kredibel terkait pembelajaran daring. Ya, jadi silakan teman-teman mendaftarnya di website Spada. Dan kemarin sudah ada lewat 4 materi, tapi tenang saja materi-materi yang lewat tersebut bisa dilihat di channel YouTube-nya Dirjen Dikti. Ke depan webinar Spada ini akan dilakukan secara daring juga menggunakan aplikasi Webex Cisco. Jadi silakan daftar teman-teman. Saya rasa teman-teman akan sangat rugi kalau melewatkan training-training ini karena semua materi terkait pembelajaran daring ini akan dibahas di sini. Dan saya rasa memang tidak ada pilihan bagi kita sekarang untuk tidak memilih pembelajaran daring sebagai sebagai metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, seperti kita pahami saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemi COVID yang ini bisa dibilang merupakan krisis yang kita hadapi secara global. Kita sepakat bahwa pandemi ini kemudian menjadi disruptor terbesar di abad ini dan tidak ada yang lolos, semua aspek kena, mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial, sampai aspek pendidikan. Dia sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita bergaul, cara kita beribadah, sampai cara kita belajar. Dan COVID-19 ini kemudian membuat kita mau tidak mau berubah pola kita khususnya dalam proses pendidikan. Menurut ini info dari Pak Dirjen bahwa selama kurang lebih 20 tahun pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran daring, bisa dibilang hanya sangat sedikit sekali yang mengimplementasikannya atau memanfaatkan teknologi pembelajaran daring. Tetapi dengan adanya pandemi ini, bisa dibilang hampir semua perguruan tinggi, kalau melihat survei 98% perguruan tinggi itu langsung dalam 1 minggu itu langsung mengimplementasikan pembelajaran daring. Jadi bisa dibilang kita sekarang dipaksa. Karena untuk melakukan pembelajaran daring sebenarnya Bapak Ibu banyak standar-standar yang harus dipenuhi, banyak kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Memang tidak gampang, mulai dari mempersiapkan sarpras, mempersiapkan konten, dan untuk pembelajaran daring skala yang besar, misalnya skala program studi, itu perlu izin dari menteri. Tapi sekarang dengan adanya COVID, bukan lagi perlu izin, bahkan dipaksa kita yang tidak terstandar pun, itu yang tidak siap pun dipaksa. Jadi siap tidak siap harus melakukan pembelajaran daring. Jadi padahal sebenarnya kami di LLDT 9 sejak awal itu sudah mendorong bahwa kita harus mulai pembelajaran daring itu sebagai konsekuensi menghadapi revolusi industri 4.0 sebagai bentuk terobosan menghadapi era disruptif, bukan bukan sebagai paksaan. Jadi kalau sekarang sih ya siap tidak siap, artinya yang tidak siap kemudian tidak bisa optimal melakukan pembelajaran karena sejak awal mereka tidak mempersiapkan instrumen-instrumen infrastruktur terkait dengan pembelajaran daring. Jadi di sini kita sepakat bahwa coronavirus inilah yang kemudian menjadi katalisator yang mungkin kita sekarang semua sudah mengarah ke sana, kita semua sudah mengarah kemana? Ke pembelajaran daring, tapi bisa dibilang corona inilah yang menjadi katalisator. Nah, di aspek-aspek lain sebenarnya sudah mulai merasakan disruptif ya. Mungkin
di di sektor transportasi misalnya, saya rasa kita semua sebelum COVID pun sudah terbiasa menggunakan yang namanya transportasi online, Gojek, Grab, dan lain-lain. Begitu juga dengan belanja online. Saya yakin sebelum COVID pun teman-teman semua sudah terbiasa melakukan transaksi online ya, menggunakan Tokopedia, menggunakan Lazada, menggunakan Shopee dan lain-lain. Dan tapi kalau belajar saya rasa kita belum belum banyak yang terbiasa dengan belajar online. Nah, oleh karena itu dengan adanya COVID ini kita menyadarkan kita bahwa ternyata mau tidak mau kita harus mulai siap untuk beralih bertransformasi menggunakan cara-cara baru dalam proses pembelajaran. Sekaligus COVID ini menyadarkan kita teman-teman bahwa untuk bahwa perkuliahan tatap muka itu bukan satu-satunya cara belajar atau ruang belajar di zaman disruptif ini. Jadi kita kemudian sadar ternyata bahwa untuk pinter tuh nggak mesti sekolah gitu loh. Nggak mesti ke kampus, nggak mesti ke sekolah, tapi kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi kalau kita melihat dari learning setting itu ada dua teman-teman, ada yang sinkronus atau asinkronus. Ini mungkin teman-teman paham. Ada yang pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung. Ini kan selama ini kita selalu sudah terbiasa dengan yang namanya pembelajaran tatap muka atau live sinkronus. Tapi kemudian dengan adanya COVID, kita dilarang untuk melakukan live sinkronus ini. Sehingga kita mau tidak mau, kemudian beralih ke settingan belajar yang lain, yaitu virtual sinkronus atau tatap maya. Dan inilah yang kemudian dominan kemarin, proses pembelajaran. Sebenarnya ini belum bisa dibilang sebagai pembelajaran jarak jauh murni, karena masih ada interaksi langsung. Artinya belajarnya pada waktu yang sama, cuman tempatnya yang beda. Jadi misalnya kita diskusi sekarang lewat Lewat Zoom meeting ini namanya virtual sinkronus atau tatap maya. Kita nggak ketemu langsung, tapi di saat yang bersamaan kita melakukan aktivitas yang bersama-sama, tapi tempatnya beda. Ini virtual sinkronus. Dan sekarang mungkin kita harus sudah mulai mendorong proses pembelajaran ke jenis-jenis yang lain, self-paced asinkronus atau mungkin sering disebut dengan self-directed asinkronus atau belajar mandiri. Jadi kita bisa belajar kapan saja tanpa terikat waktu, tanpa terikat tempat, dan ini belajar sendiri atau belajar mandiri. Atau bisa juga dengan belajar kolaboratif, belajarnya kapan saja menggunakan sistem, tapi kita belajar bersama dengan orang lain. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami teman-teman bahwa COVID-19 ini kemudian menyadarkan kita bahwa sebenarnya ada banyak alternatif cara belajar yang lain selain tatap muka. Dan kita harus sadar bahwa pembelajaran daring ini sebagai konsekuensi dari perubahan zaman. Bukan hanya, jadi sekali lagi saya tekankan, COVID ini hanya sebagai katalisator. Dia mempercepat prosesnya, tapi sebenarnya secara natural kita memang sedang beralih kepada proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, teman-teman, karena kemarin bisa dibilang kita cukup kaget ya dengan pandemi yang menyebar begitu cepat, dan pada bulan Maret, pada minggu kedua Maret, Pak Menteri sudah langsung mengeluarkan yang namanya surat edaran agar semua pelajar maupun mahasiswa belajar dari rumah. Makanya banyak dosen, kemudian banyak perguruan tinggi yang tidak siap, kemudian akhirnya tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran secara optimal. Nah, sebenarnya ini bisa diantisipasi teman-teman. Jadi mungkin dosen-dosen yang kemarin belum mempersiapkan modul-modul pembelajaran secara online, ini bisa memanfaatkan platform-platform pembelajaran online. Misalnya kami di kementerian itu mempunyai platform yang namanya SPADA. SPADA ini merupakan bagian dari MOOCs ya, Massive Open Online Course, di mana di SPADA ini karena berkah dari COVID ini banyak perguruan tinggi yang kemudian membuka modul-modulnya dan membuka resources-nya untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang jelas di SPADA teman-teman ini ada banyak materi yang terbuka. Jadi SPADA itu adalah agregator pembelajaran daring, di mana di sana berkumpul kemudian orang yang memberikan atau menyediakan materi-materi pembelajaran, baik yang sifatnya terbuka, baik yang sifatnya mata kuliah yang terbuka maupun mata kuliah daring,
yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, semua kalangan masyarakat, bukan hanya mahasiswa. Dan inilah yang saya bilang tadi teman-teman, ini blessing in disguise sebagai apa? Sebagai berkah dari COVID ini. Jadi kita coba lihat sisi positifnya dengan adanya COVID ini, kemudian banyak perguruan tinggi yang membagikan modulnya secara gratis, membuka modulnya secara gratis. Catatan kami sampai akhir April kemarin sudah 244 perguruan tinggi yang berbagi modul di Spada dan sudah lebih dari 3.000 konten yang dibagikan secara gratis dan bisa diakses secara gratis. Jadi ini solusi buat para tenaga pengajar, para dosen yang mungkin daripada bingung mempersiapkan lagi modul-modul, kemudian kenapa tidak kita mengarahkan mahasiswa kita untuk mengakses konten-konten yang sudah tersedia di platform-platform seperti Spada. Dan banyak platform lain saya rasa yang sekarang open ya, misalnya Coursera, Udemy, dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan daripada kita fokus membuat modul sendiri. Dan inilah berkah dari COVID, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, dengan perguruan tinggi lain. Jadi silahkan teman-teman mengeksplorasi, arahkan mahasiswa untuk bereksplorasi sumber-sumber belajar yang lain. Sayang sekali misalnya kalau di Spada ini banyak kemudian modul-modul konten-konten yang tidak dibaca oleh mahasiswa. Kemudian teman-teman perlu kami infokan bahwa di awal pandemi ini kami kemudian meminta dosen-dosen yang ada di wilayah 9, di wilayah Sulawesi ini. Jadi kami di LLDikti wilayah 9 itu mengelola atau melayani kurang lebih 360-an perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 6 provinsi. Jadi wilayah 9 ini terbesar kedua di Indonesia, Bapak Ibu. Yang paling banyak itu adalah wilayah 4, itu 2 provinsi, Jabar dan Banten. Kemudian kami di wilayah 9 Sulawesi ini menangani terbesar kedua, yaitu 360 lebih perguruan tinggi, dan semakin lama sih semakin berkurang karena ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian kita usulkan untuk bergabung, seperti tempat home base saya sekarang, UMSI, Universitas Muhammadiyah Sinjailah, penggabungan dari 2 sekolah tinggi ilmu pertanian dan sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Muhammadiyah Sinjai. Nah, kami kemudian meminta data kepada dosen kami, ada 5.400 lebih responden yang memberikan data. Kami nanyakan, selama pandemi ini platform apa yang kalian gunakan, yang rekan-rekan dosen gunakan ini sebagai cara untuk melakukan pembelajaran kepada mahasiswanya. Dan teman-teman bisa lihat ternyata yang paling populer di wilayah Sulawesi adalah penggunaan platform Google Classroom. Walaupun ini belum sebagai LMS yang cukup lengkap, tapi setidaknya sekarang Google Classroom itu sudah terus melengkapi fitur-fiturnya, sehingga nanti kemungkinan besar proyeksi kami Google Classroom akan menjadi learning management system yang cukup bisa diandalkan. Dan kementerian juga sekarang sudah menjalin kerjasama dengan Google ya terkait pemanfaatan Google Classroom ini. Yang kedua ternyata menggunakan WhatsApp. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, WhatsApp ini sangat terbatas. WhatsApp paling bisa digunakan interaksi menggunakan teks, pertukaran video, dan pertukaran gambar atau pertukaran suara. Itu pun kalau dilakukan untuk interaksi video conference terbatas sekali jumlahnya. Tapi ternyata dosen-dosen di Makassar dan di Sulawesi secara umum itu 27% masih menggunakan WhatsApp untuk proses pembelajaran. Dan ini ya bisa dibilang tidak bisa kita hindari karena mereka tidak siap dengan platform LMS sehingga kemudian menggunakan WhatsApp. Dan tidak sedikit juga ada 20% yang menggunakan platform seperti yang kita gunakan sekarang, yaitu platform Zoom. Padahal ya seperti tadi, Zoom ini sebenarnya bukan tidak bisa dibilang belajar belajar daring secara murni, karena ini hanya memindahkan ruang kelas ke Google Classroom. Tapi masih ada interaksi yang langsung antara dosen dengan mahasiswa. Padahal sebenarnya salah satu karakteristik pembelajaran jarak jauh itu adalah belajar mandiri, di mana kemudian mahasiswa bisa dengan bebas memilih sendiri kapan dia mau belajar, menggunakan modul apa, dan di mana. Nah, kalau Zoom ini kan masih terbatas, berarti masih harus ditetapkan di mana, kapan kita harus belajar, kapan tetap muka. Dan inilah yang kemudian membuat mahasiswa menjerit, pulsa dan kuotanya habis.
Karena kita menggunakan Zoom seperti ini, teman-teman, misalnya dalam jangka waktu 1 jam saja, itu kurang lebih data yang kita tukar itu traffic data itu kurang lebih hampir 1 giga. Nah, kalau tiap hari dosen melakukan Zoom, ya tentu saja akan menguras yang namanya kuota mahasiswa. Beda dengan menggunakan LMS seperti Moodle. Nah, tapi kalau kita lihat Moodle ini yang menggunakan hanya 5% LMS Moodle. Jadi bisa dibilang memang masih sangat sedikit dosen-dosen kita atau perguruan tinggi kita yang melakukan pembelajaran daring menggunakan LMS seperti Moodle. Nah, kalau menggunakan Moodle tentu saja traffic data yang digunakan bisa lebih efisien. Sedangkan ada 15% yang lainnya memilih menggunakan platform lain, misalnya Webex, misalnya Edmodo, atau pokoknya ada beberapa platform lain. Tapi di sini bisa dilihat teman-teman bahwa yang populer di wilayah Sulawesi adalah Google Classroom. Nah, ini data juga. Jadi ini kebetulan saya ambil data dari Pak Dirjen. Ini adalah survei yang dilakukan Dirjen Dikti bersama dengan jejaring perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kesehatan kedokteran. Respondennya kurang lebih 230.000 orang, dan kalau kita lihat lebih banyak wanita ya, dan dari tahun masuknya tahun mulai kuliahnya memang didominasi adalah mahasiswa baru 2019, dan semakin ke bawah semakin sedikit. Nah, pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka yang pertama adalah apakah kampusnya melakukan pembelajaran daring, pembelajaran dari rumah semasa Covid. Nah, ternyata hampir 95% 95% dari kampus itu sudah melakukan pembelajaran daring sejak wabah COVID mulai menyebar. Kemudian mereka ditanyakan, responden ditanyakan, mereka menggunakan koneksi internet apa selama pembelajaran dari rumah. 72% menjawab itu menggunakan paket data dari handphonenya masing-masing. Hanya 22% menggunakan WiFi, jaringan WiFi, dan ternyata ada juga sekian persen, hampir 4% yang menggunakan tethering. Ini meminta kuota dari HP orang lain, atau bisa dibilang ini fakir kuota. Nah, kemudian ditanyakan model interaksinya seperti apa kemudian selama COVID ini. Ternyata bisa dilihat teman-teman, 39% itu metode pembelajarannya ternyata campuran. Jadi ada yang menggunakan tatap muka, menggunakan Zoom, menggunakan Webex dan lain-lain, dan mencampur dengan metode non tatap muka. Bisa jadi menggunakan LMS atau menggunakan platform chat seperti WhatsApp. Nah, kemudian yang non tatap muka 34%, dan tatap muka menggunakan Zoom ini kurang lebih sama tadi dengan traffic yang di Sulawesi, ini sekitar 20%. Nah, kemudian koneksi yang digunakan platform yang digunakan ini sama ya, kurang lebih sama ya. Google Classroom yang masih yang populer, kemudian Zoom, dan platform lain bisa dibilang tidak terlalu signifikan. Jadi ini kurang lebih memang trennya sama. Kalau untuk menggunakan yang tidak tatap muka menggunakan platform Google Classroom, sedangkan untuk platform tatap muka menggunakan video conference itu rata-rata orang menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian kalau kita tanya mereka bagaimana kesiapan mereka mengikuti pembelajaran daring, ternyata data yang menunjukkan bisa dibilang hampir setengah dari mahasiswa itu menyatakan sudah siap melakukan pembelajaran daring. Kemudian ditanyakan bagaimana mereka memahami materi-materi yang disampaikan melalui pembelajaran daring. Ternyata yang paling dominan menjawab adalah sedang, rata-rata ya. Itu 33%. 30% menjawab baik, dan ada 21% yang menjawab kurang memahami. Dan mereka juga ditanya bagaimana kemudian mereka menilai cara dosen mereka menyampaikan mata kuliah secara daring. Hampir 45% menyatakan bahwa cara dosen itu menyampaikan cukup baik, sedangkan 25% menyatakan sedang-sedang atau biasa-biasa saja. Kemudian bagaimana kualitas penyajian materi, ini bisa dibilang cukup baik karena 45% responden menyatakan bahwa kualitas penyajian materi kuliahnya itu sangat baik, 10% sangat baik, dan 27% mengatakan
sedang-sedang saja. Kemudian kesiapan fasilitas internet dalam pembelajaran daring. Nah, ini rata-rata menjawab jaringan internet tidak stabil atau mereka kurang siap secara jaringan. Jadi kendala kita memang di Indonesia sekarang ini kecepatan internet memang belum terlalu optimal. Kemudian, nah kalau ditanya apa kemudian apa yang mereka sukai dari pembelajaran daring atau apa keunggulan dari pembelajaran daring? Yang paling tinggi adalah ini adalah pengalaman baru. Jadi bisa dibilang memang banyak orang yang cukup excited dengan pembelajaran daring karena sebelumnya memang belum pernah diperkenalkan. Ada yang bilang keunggulannya karena tidak perlu ke kampus, jadi bisa belajar dari rumah, kemudian bisa lebih fleksibel, lebih rileks, materi terdokumentasi. Nah, ini juga yang salah satu yang cukup baik ya, misalnya kita kayak yang kita lakukan sekarang, kita lewat Zoom ini, kalau kita sebentar selesai meeting dan kita mau dengar lagi, kita bisa putar ulang rekamannya karena terdokumentasi. Kemudian efisiensi waktu dan biaya, ya tentu saja tidak perlu mengeluarkan waktu perjalanan dari kampus ke rumah, tidak perlu mengeluarkan ongkos, paling biayanya berubah dari biaya ongkos perjalanan menjadi biaya kuota. Kemudian ternyata ada mahasiswa yang menyampaikan bahwa ternyata lewat pembelajaran daring mereka lebih berani bertanya kepada dosennya, seperti itu. Adapun kekurangannya, lagi-lagi yang menjadi kekurangan dari pembelajaran daring menurut mahasiswa adalah jaringan internetnya yang kadang kurang baik dan ternyata mereka merasa bahwa selama pembelajaran daring beban tugas yang diberikan itu jauh lebih besar daripada kuliah secara online. Nah, yang terakhir yang ditanyakan, kalau diberikan kesempatan untuk memilih, mereka memilih untuk pembelajaran daring atau tetap muka. Ternyata mengejutkan teman-teman, hampir 90% itu lebih memilih untuk pembelajaran tetap muka. Nah, ini mungkin perlu kita analisis kenapa ya mereka kemudian padahal tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa mereka siap sebenarnya, materinya bagus, dosennya menyampaikan juga bagus. Kemudian keunggulannya juga ada beberapa yang menyampaikan keunggulan, tapi ternyata begitu disurvei, kalau disuruh memilih, mahasiswa kita lebih memilih untuk belajar di kelas. Ini perlu kita analisis, bisa jadi pada saat itu mungkin lagi jenuh-jenuhnya di rumah ya. Jadi begitu ditanya ya tentu saja ingin merasakan kembali suasana di kampus. Atau mungkin belum terbiasa, karena ini bisa dibilang semua orang memang kaget dengan pandemi ini dan mau tidak mau harus melakukan yang namanya new normal. Termasuk makanya pembelajaran daring ini sebagai bagian dari new normal. Kita harus menerima konsep pembelajaran daring sebagai konsep cara belajar kita yang baru. Kemudian saya rasa ini perlu kita analisis lebih lanjut, tapi ini hasil survei menyatakan bahwa mahasiswa kemudian kalau diberi pilihan masih lebih memilih untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi ini saya rasa tantangan juga buat dosen mungkin, buat perguruan tinggi bagaimana kemudian bisa mendeliver pembelajaran secara daring itu secara lebih baik. Supaya mahasiswa kemudian bisa lebih memilih pembelajaran daring sebagai solusi khususnya pada pandemi saat ini. Tapi yang disampaikan tadi Kak Ismail saya rasa betul. Jadi kemarin sebenarnya sebelum pada saat tanggal 4 Juni kami berbicara dengan Pak Dirjen, saat itu wacananya adalah untuk zona hijau itu akan diberikan kelonggaran, diberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tentu saja dengan dengan protokol yang ketat, persyaratan yang ketat. Tetapi teman-teman pada jumpa pers yang dilakukan 3 hari yang lalu, tanggal 16, Pak Menteri kemudian menyatakan untuk pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah untuk yang zona hijau itu diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi untuk SMP, SMA, SD itu boleh melakukan pembelajaran tatap muka di zona hijau secara bertahap dan itu dimulai 2 bulan ya, secara bertahap 2 bulan dari sekarang dan dimulai dari pendidikan SMA dulu, SMP baru SD. Itu untuk zona hijau, tapi zona hijau di Indonesia itu kurang lebih hanya 6%. Lebih banyak yang zona kuning dan zona merah.
yang menarik teman-teman, Pak Menteri itu tidak memberikan izin kepada perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi mau di zona merah, zona kuning, zona hijau pun itu perguruan tinggi diminta untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Jadi ini pertanda bahwa memang pembelajaran daring harus kita optimalkan, karena kalau pembelajaran pendidikan dasar dan menengah boleh tatap muka di zona hijau dengan syarat dan ketentuan tertentu, perguruan tinggi malah sama sekali nggak boleh. Jadi tahun akademik yang akan kita hadapi ini akan mulai bulan Agustus, tapi Pak Menteri sambil kita memantau situasi dari Satgas COVID, tapi kalau memang situasi belum aman, maka pembelajaran tetap harus dilakukan secara daring menggunakan platform-platform yang sudah ada. Jadi yang boleh melakukan aktivitas ke kampus itu hanya diperbolehkan untuk aktivitas yang sifatnya prioritas. Aktivitas prioritas ini yaitu aktivitas yang memang tidak bisa dilakukan kalau secara daring. Misalnya menggunakan penelitian menggunakan lab, khususnya yang menggunakan peralatan-peralatan mesin-mesin tertentu, dan itu dalam kaitannya untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa yang terkait dengan kelulusan, baik skripsi maupun tesis dan disertasi, maka itu diperbolehkan untuk datang ke kampus. Tapi tentu saja dengan protokol tertentu, dan rata-rata ini bisa dibilang kondisinya bisa individual project atau small group. Nah, jadi intinya proses pembelajaran secara tatap muka masih tidak diperkenankan, mahasiswa juga tidak diperkenankan secara bergerombol datang ke kampus. Yang bisa diperkenankan datang ke kampus hanya mereka yang ingin melakukan penelitian menggunakan laboratorium untuk menyelesaikan tugas akhir mereka sebagai syarat kelulusan. Kemudian, teman-teman, karena tadi saya sudah membatasi diri saya untuk tidak membicarakan pembelajaran daring secara teknis, dan saya rasa teman-teman bisa memilih tadi ya pilihan-pilihan webinar yang dilakukan teman-teman pada Kemdikbud sampai tanggal 29 Juli. Saya akan masuk sedikit membahas pembelajaran daring dari sisi aturan kelembagaan yang menjadi tugas fungsi saya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, awal tahun 2020 ini Pak Menteri mengeluarkan beberapa kebijakan baru, beberapa peraturan baru dalam rangka program Merdeka Belajar. Secara nasional itu Merdeka Belajar, untuk pendidikan tinggi nama programnya adalah Kampus Merdeka. Ada beberapa program terobosan-terobosan yang dilakukan Pak Menteri dengan program Kampus Merdeka, misalnya merubah aturan akreditasi yang selama ini dilakukan secara berkala setiap 5 tahun menjadi auto extension dengan beberapa syarat tertentu, sistem penjaminan mutu internal, dan tentu saja program studi itu akan dievaluasi berdasarkan kinerja mereka. Jadi otomatis akan diperpanjang kalau tidak ada masalah, tapi kalau kita melihat ada masalah, misalnya terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar, atau terjadi penurunan kualitas serapan dunia kerja terhadap alumni kita, maka otomatis tim BAN PT akan melakukan evaluasi lapangan. Tapi kalau situasi normal-normal saja, maka akreditasi itu akan dilakukan perpanjangan secara otomatis. Kemudian kebijakan yang kedua misalnya terkait mahasiswa bisa melakukan proses pembelajaran di luar kampus 3 semester. Jadi bisa memilih mau melakukan apakah di kampus lain atau memilih kegiatan-kegiatan sebagai pengganti kuliah itu 3 semester, dan itu adalah hak dari mahasiswa. Kemudian salah satu aturan yang baru yang terobosan dari Kampus Merdeka ini adalah program studi bebas untuk membuka perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B, itu bebas untuk membuka program studi tanpa izin dari Menteri. Cukup dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang kredibel, baik perguruan tinggi, baik itu NGO, maupun lembaga-lembaga nasional yang kredibel, baik BUMN maupun BUMD.
Jadi intinya lebih mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia industri supaya terjadi link and match, karena selama ini pengangguran banyak terjadi teman-teman karena suplai tenaga kerja SDM dari perguruan tinggi itu tidak nyambung dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Nah, salah satu aturan regulasi yang dirubah karena kebijakan Kampus Merdeka tersebut adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Nah, di dalam Permendikbud ini, karena Permendikbud ini merupakan pengganti dari Permenristek Dikti nomor 51 tahun 2018, yang sebenarnya peraturan tersebut sudah mengakomodir beberapa aturan terkait kelembagaan yang sebelumnya itu bisa dibilang tumpang tindih dan ada di banyak peraturan yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya kemudian peraturan tentang pendidikan jarak jauh. Jadi konsep PJJ yang akan saya bicarakan di sini adalah konsep tentang pendidikan jarak jauh yang diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di permen tersebut, teman-teman, definisi PJJ itu adalah ini sama dengan definisi di undang-undang ya. Kalau teman-teman baca Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, itu definisinya kurang lebih sama. Yaitu pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, media komunikasi di sini kalau dengan konteks zaman sekarang adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita lihat teman-teman, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ini sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau di Indonesia itu yang menjadi pionirnya adalah universitas terbuka. Dan memang bisa dibilang perkembangan PJJ ini mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita lihat yang di awal-awal itu, modul-modulnya itu biasanya dalam bentuk tercetak dan interaksi antara dengan lembaga pendidikan atau pengajar dengan mahasiswanya itu menggunakan model korespondensi, mungkin melalui surat menyurat. Tapi kemudian model ini berkembang dengan perkembangan teknologi, kemudian mulailah yang dikenal dengan video interaktif, kemudian komputer based learning, kemudian model multimedia, dan terus berkembang model-modelnya sampai ke yang kita alami sekarang, yaitu sudah di generasi ke-6, di mana kemudian mahasiswa dengan mudahnya bisa mendapatkan akses pendidikan dari handphonenya, dari peralatan-peralatan yang dia genggam, HP-nya, dengan smartphone-nya, dengan tabletnya, dengan laptopnya, dan itu bisa digunakan atau bisa mengakses dari mana saja. Jadi inilah perkembangan-perkembangan teman-teman dari PJJ yang saya rasa memang saya sampaikan tadi, tanpa COVID pun saya rasa memang sudah waktunya kita sudah beralih kepada pendidikan jarak jauh karena tuntutan zaman tadi. Nah, di Permen 7 ini dijelaskan ada beberapa karakteristik dari pendidikan jarak jauh, teman-teman. Yang pertama adalah terbuka. Jadi konsep terbuka itu adalah cara belajarnya, cara penyampaiannya itu fleksibel. Kemudian jenis pendidikannya tanpa batasan waktu, tanpa batasan usia, tempat belajar. Jadi misalnya kalau teman-teman kuliah di UT, di universitas terbuka itu tidak ada sistem drop out. Jadi mau selesai kapan saja ya terserah. Jadi tidak dibatasi masa studinya seperti di lembaga pendidikan konvensional yang dibatasi misalnya 14 semester. Jadi kita bisa sangat-sangat fleksibel, bisa menggunakan platform apapun. Kemudian belajar mandiri. Jadi konsep PJJ sebenarnya itu adalah asinkronus. Jadi interaksi langsung seperti ini tuh sudah mulai dikurangi. Jadi belajar mandiri itu di mana porsi belajar, kendali belajar lebih banyak ditentukan mahasiswa sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi mereka bisa menentukan mau belajar di mana saja, belajar kapan saja sebagai konsekuensi dari karakteristik terbuka dan mandiri. Dan yang terakhir, teman-teman, karena sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0, maka tentu saja yang kita gunakan sekarang adalah basisnya harus kepada teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna dan memfasilitasi komunikasi antara pendidik
dan mahasiswa. Jadi ini 4 karakteristik inilah yang kemudian harus ada di pembelajaran jarak jauh. Dan yang saya bilang tadi, ada beberapa konsep, ada beberapa orang yang masih salah, salah mengartikan pembelajaran, misalnya tadi yang saya bilang pembelajaran eh, apa pembelajaran menggunakan Zoom meeting misalnya, itu sebagai pembelajaran jarak jauh sebenarnya bisa dibilang belum optimal, karena seharusnya pembelajaran jarak jauh itu sifatnya, karakternya dia harus mandiri dan terbuka, tidak terlalu terikat dengan waktu. Sementara kalau Zoom meeting seperti ini itu masih terikat secara waktu walaupun kita ada di tempat yang berbeda. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana sih pembagiannya? Bagaimana kemudian kita menganggap bahwa kegiatan kita ini sudah pembelajaran jarak jauh atau e-learning? Ini proporsinya teman-teman bisa lihat. Jadi memang ada yang pembelajaran yang dominan masih full tatap muka, tidak ada online-nya. Itu kalau 0%, maka itu tentu saja pendekatan yang, jadi mungkin sudah mulai menggunakan fokusnya tetap muka, tapi sudah mulai menggunakan LMS sebagai tempat untuk berinteraksi khususnya terkait tugas. Kemudian sudah ada yang namanya blended learning, jadi ini memadukan antara tatap muka seperti ini dengan belajar mandiri, dan apabila sudah menggunakan 80% teknologi informasi, maka itu sudah dikategorikan sebagai proses pembelajaran yang full online. Nah, teman-teman, ini aturan di Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Kalau kita bicara kondisi normal ya, kita nggak bicara kondisi COVID sekarang. Kalau kondisi COVID sekarang bisa dibilang aturan ini tidak diterapkan karena kondisi yang darurat. Tapi kalau kita berbicara kondisi normal, teman-teman, teman-teman dosen atau perguruan tinggi itu hanya bisa melakukan pembelajaran daring maksimum 50% dari jumlah mata kuliah atau beban studi yang ada dalam satu program studi. Lebih dari itu, perguruan tinggi harus mendapatkan izin dari kementerian. Dan yang saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan izin PJJ lebih dari 50% mata kuliah dalam satu prodi, itu harus mendapatkan izin dari kementerian, dan itu syaratnya sangat bisa dibilang cukup rumit. Banyak infrastruktur yang harus disediakan, banyak investasi yang disediakan, dosennya harus khusus, kemudian LMS-nya harus teruji, dan yang agak sulit dipenuhi adalah syarat bahwa program studi yang mau melakukan pembelajaran daring tersebut harus terakreditasi A atau unggul. Nah, ini yang saya rasa masih sulit. Nah, jadi sebenarnya dalam kondisi normal itu kita hanya bisa memanfaatkan skema PJJ mata kuliah, di mana mata kuliah tersebut atau pembelajaran tersebut hanya dibatasi paling banyak 50% mata kuliah atau beban SKS dalam satu prodi. Lebih dari itu tidak boleh, harus izin dari kementerian. Tapi kalau yang mata kuliah yang kurang dari 50%, itu cukup dengan izin dari rektor atau izin dari direktur, tentu saja setelah memperoleh pertimbangan senat. Tapi karena sekarang kita COVID, ya sekarang COVID sih sekarang wajib semuanya online. Jadi 100% itu tanpa izin menteri pun diperbolehkan. Tapi kalau begitu nanti kita sudah mulai kembali ke situasi normal, maka tentu saja aturan ini akan berlaku. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman, setelah COVID ini apakah ada perubahan regulasi. Saya yakin sih bakal ada, karena Pak Dirjen kemarin katakan bahwa walaupun nanti kita sudah masuk kembali ke kampus, sudah beraktivitas seperti biasa lagi, maka tetap pembelajaran daring ini akan kita gunakan untuk memperkaya proses pembelajaran tatap muka. Secara modus, teman-teman, ini ada 3 modus. Modus tunggal ini artinya dia full menggunakan online. Ada yang namanya modus ganda. Modus ganda ini menggabungkan antara tatap muka dengan online. Ini contohnya terjadi misalnya di Politeknik Kesehatan Kupang. Itu ada beberapa prodi yang diselenggarakan secara PJJ, yaitu prodi keperawatan dan kebidanan. Itu kalau mata kuliah teori itu disampaikan menggunakan menggunakan LMS, menggunakan online. Tapi begitu sudah praktek, mau tidak mau harus lakukan tatap muka.
Jadi memang ini modus ganda ini banyak dilakukan di program studi yang memang masih membutuhkan praktek yang tidak bisa dilakukan secara daring. Ada juga yang dilakukan secara konsorsium, misalnya di Makassar teman-teman ada program studi daring, ada PJJ dari Universitas Amikom Jogja, itu S2 Teknik Informatika kalau nggak salah, itu bekerja sama dengan STIMIK Dipanegara Makassar. Jadi misalnya ada orang yang kuliah di STIMIK Dipanegara S2, tapi ijazahnya ijazah Amikom, itu berarti adalah mereka alumni dari program studi jarak jauh konsorsium antara Universitas Amikom dengan STIMIK Dipanegara. Nah teman-teman, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini, yang ingin saya sampaikan, saya tegaskan lagi bahwa PJJ atau pembelajaran daring adalah sudah menjadi kebutuhan kita, bukan hanya karena pandemik, tapi memang karena tuntutan perubahan zaman. Karena kita menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0, di mana kita harus menyiapkan mahasiswa kita skill-skill baru. Jadi ada mungkin teman-teman sering dengar bahwa sekarang literasi yang dibutuhkan bukan lagi sekedar bisa membaca, berhitung, dan menulis, tapi kita butuh jenis-jenis literasi baru untuk mahasiswa kita, untuk alumni kita, misalnya literasi teknologi, literasi data, dan yang tidak kalah penting adalah literasi manusia. Bagaimana kemudian mereka memiliki mahasiswa kita memiliki yang namanya soft skill, skill leadership, skill teamwork, cultural agility, kematangan dalam berbudaya, dan saya rasa itu mau tidak mau harus kita siapkan dari sekarang. Dan yang kedua, perguruan tinggi tentu saja harus menyiapkan atau menyediakan learning management system yang terstandar berikut unit-unit kerja dan sarpras penunjang. Karena bisa dipastikan teman-teman kalau tidak menggunakan LMS atau menggunakan platform-platform yang kurang efektif seperti WhatsApp atau platform lain, bisa dipastikan capaian pembelajaran atau learning outcome itu tidak akan tercapai secara optimal. Dan yang terakhir, dosen, teman-teman dosen itu harus dapat menyiapkan konten dan aktivitas pembelajaran yang tepat sasaran dan terstandar. Nah, salah satu service yang kami berikan di LLDikti 9, tim yang saya koordinir, itu kami menyediakan layanan asesmen. Jadi perguruan tinggi yang sudah memiliki LMS tapi belum yakin ini benar atau enggak, itu bisa menghubungi kami dan kami akan melakukan audit, semacam audit terhadap 3 komponen, mulai dari komponen sistemnya, kami akan lihat cara prasnya apakah sudah sesuai standar atau tidak. Kemudian akan kami lihat dari kontennya, apakah konten-konten yang disediakan dalam LMS tersebut sudah memenuhi aturan-aturan yang standar dari Dikti. Dan yang terakhir kami akan lihat prosesnya, apakah proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dirjen Dikti. Nah, saya rasa 3 poin ini teman-teman yang bisa kita diskusikan kemudian, tapi saya tadi sudah membatasi ya, kita tidak akan membahas teknis tentang pembelajaran daring karena teman-teman bisa teknis pembelajaran daring di sumber-sumber yang lain. Tadi saya sudah berikan linknya kepada teman-teman yang mau ikut webinar di SPADA, dan mungkin diskusi kita bisa fokus ke apa yang saya bahas tadi, mungkin terkait kelembagaan, terkait izin, terkait persyaratan atau hal-hal yang sifatnya regulasi terkait pendidikan jarak jauh. Saya rasa demikian Kak Ismail yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya tidak batasi pertanyaannya. Kalau teman-teman mau bertanya terkait klasterisasi pemeringkatan perguruan tinggi atau pembukaan prodi baru, atau gimana kemudian 2 perguruan tinggi Ya, terima kasih Pak Munawir telah bergabung dengan kita, telah share, paling tidak Bapak Ibu sudah mengenali apa yang kita sudah lakukan selama ini. Kalau kemudian juga
banyak yang bergabung dari luar LL Dikti wilayah Sulawesi dan Gorontalo, tentu paling tidak bisa melihat gambaran apa yang menjadi hasil survei di LL Dikti di wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Yang kedua adalah tentu 3 bulan ini adalah menurut saya warming up atau pemanasan bagi kita, karena semester yang akan datang kita akan lebih full lagi memang sejak awal. Oleh karena itu tadi ada link pada yang paling tidak boleh meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Lalu yang kedua adalah tentu harus mendengarkan suara-suara dari mahasiswa kita, keluarga di perguruan tinggi, karena adanya suara keluhan-keluhan tentang penggunaan Zoom yang yang memerlukan memerlukan paket data yang lebih besar. Sementara kalau kita pakai Zoom ini, ya tentu masing-masing punya plus minus, tetapi tidak bisa terrekodkan sebagaimana rekod di Google Classroom atau di LMS yang lain. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mau menggunakan mic diperbolehkan, mau menggunakan kolom chat juga ada yang chat. Ada satu pertanyaan ini Awi dari Ustadz Adnan Firdaus. Beliau penyuluh agama di Kabupaten Sorong, sementara mempersiapkan diri untuk kuliah program doktor ini. Pak Adnan menulis begini, pertanyaannya, mahasiswa di Papua nampaknya lebih suka kuliah tatap muka, terutama mahasiswa di PTS. Salah satu alasan mereka, masalah klasik terkait paket data yang cukup mahal di Papua. Apakah ini ada solusi ya terkait dengan nation and character building, atau apakah ada di kementerian diskusi tentang sisi positif atau negatif, kekuatan kelemahan pembelajaran, ya sehingga jangan sampai ini terkesan asal lata atau hanya gagah-gagahan dan sebagainya. Kira-kira soal isu ini apa yang menjadi respon di kementerian? Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Kak Ismail. Jadi sebenarnya clear kemarin ya dari Pak Menteri, concern kemarin adalah keselamatan dan kesehatan yang paling utama, Kak. Kenapa kemudian perguruan tinggi itu tetap diminta untuk melakukan pembelajaran secara daring, walaupun perguruan tinggi tersebut ada di zona hijau, karena Pak Menteri melihat bahwa sebenarnya pembelajaran daring proses pembelajaran secara daring juga tidak kalah efektif. Jadi daripada mengorbankan keselamatan, daripada mengambil resiko, kenapa kemudian kenapa kemudian kita tidak memanfaatkan teknologi. Nah, makanya sebenarnya kenapa kami kemudian mendorong perguruan tinggi untuk membangun sistem yang terstandar seperti LMS, karena memang yang kami sampaikan tadi, kalau kita lihat di awal-awal proses pembelajaran daring dari rumah itu beberapa kali trending di media sosial misalnya, itu protes dari mahasiswa. Jadi yang saya pernah ikut itu, mereka yang pertama itu protes sempat ke UGM, ke Undip, ke beberapa perguruan tinggi terkait mahasiswa harus keluarkan terkait proses pembelajaran daring ini. Karena misalnya kita menggunakan Zoom seperti ini, teman-teman, bisa dibilang cost yang dikeluarkan itu sangat besar, karena menggunakan Zoom seperti ini, apalagi mengaktifkan video seperti ini, itu traffic datanya sangat besar. Bukan cuma transmisi mengirim, tapi juga transmisi menerima. Sementara begitu kita menggunakan proses pembelajaran menggunakan LMS, di mana mahasiswa bisa belajar secara mandiri, bisa dibilang traffic data itu tidak begitu besar, jadi bisa lebih efisien, karena traffic data itu hanya terkait teks, kemudian video streaming, dan mungkin suara. Nah, kemarin kami kemudian untuk perguruan tinggi negeri, teman-teman, Pak Menteri kemarin meminta agar mengalihkan, yang pertama mengurangi UKT yang dibayarkan, jadi semacam diberikan diskon, dan kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian diperintahkan untuk mengalokasikan PNBP mereka
untuk mensubsidi pulsa kepada mahasiswa. Ini untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Nah, misalnya juga kami di LLDT Wilayah 9, kami bekerja sama dengan provider telekomunikasi. Kami bekerja sama dengan dengan Telkomsel misalnya, dan bekerja sama dengan Indosat. Kami kemarin mendata atau menginformasikan kepada perguruan tinggi untuk bergabung dengan aplikasi CloudX di Telkomsel. Karena CloudX itu merupakan aplikasi video conference yang interface-nya sama persis seperti Zoom, tapi perguruan tinggi yang menggunakan aplikasi milik Telkomsel tersebut itu bebas bebas melakukan video conference setiap bulan itu 30 giga. Jadi mahasiswa itu bisa bisa ringan bebannya 30 giga tiap bulan apabila perguruan tingginya menggunakan proses perkuliahan menggunakan CloudX, bukan menggunakan Zoom. Kalau Zoom kita nggak ada kerjasama. Kemudian kami juga kerjasama dengan operator Telkomsel dan Indosat untuk whitelist LMS. Jadi misalnya ada perguruan tinggi, di kami ada sekitar 20-an perguruan tinggi yang sudah mempunyai LMS, itu alamat websitenya kita whitelist. Jadi misalnya teman-teman pengguna Indosat dan pengguna Telkomsel mengakses website tersebut itu Rp0. Jadi sama kita menggunakan paket paket ruang guru kalau nggak salah. Ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi mahasiswa yang kampusnya sudah mempunyai LMS yang di whitelist oleh operator, maka mereka nggak perlu mengeluarkan pulsa lagi untuk mengakses LMS tersebut. Jadi saya rasa ada beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan kami di LLDikti untuk mengantisipasi keluhan dari mahasiswa. Tapi memang jadi solusi yang bisa kita ambil terkait hal ini adalah membuat sistem yang terstandar. Jadi tidak bisa memang selamanya kita menggunakan proses belajar menggunakan Zoom meeting. Zoom meeting ini bahkan ini bukan pendekatan PJJ yang efektif menurut saya karena mahasiswa tidak mandiri, artinya masih terikat secara waktu. Sementara PJJ yang kami dorong dari sejak lama itu adalah bagaimana kemudian mendorong mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri maupun berkolaborasi, tapi mengurangi porsi tatap muka seperti ini, baik tatap muka secara langsung di kelas maupun tatap muka menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom. Dan saya rasa ini tidak bisa dihindari, walaupun bukan pandemi COVID, kita memang arahnya sudah ke sana sekarang, sudah disruptifnya memang sudah arah ke sana, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Awi, Ustadz Adnan. Ini tanpa pesan sponsor, tapi hanya sekedar share. Kalau menggunakan CloudX itu kemudian hanya Rp1 untuk 50 giga. Kalau kemudian corporate atau kelas atau sekolah mendaftar, ya saya menyebut merek ya, tapi dicek Telkomsel itu 100.000 untuk 50 giga. Ya, lalu kemudian ada paket yang suka bangun tahajud, yaitu 22.000 25 giga. Ya, jadi setelah tahajud bisa online. Ya, tetapi itu tadi saya menyebut merek tentu dicek kembali. Nah, ada pertanyaan lagi, Wi. Ini dari saudara saya di Yayan Langsa, Ustadz Dayan. Bagaimana tips pembelajaran daring yang mengesankan dan menyenangkan, tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi dosen. Karena kalau seperti ini, di awal-awal itu kita juga kadang-kadang kaget karena bicara sendiri di depan laptop seperti ini. Ya, kira-kira mungkin ada yang bisa di-share terkait itu. Kalau masalahnya saya bukan praktisi ya. Kalau saya praktisi mungkin saya bisa cerita banyak. Jadi tadi saya sudah sarankan kepada rekan-rekan semua untuk mengakses rekaman video kegiatan webinar yang saya lakukan beberapa minggu lalu ya. Ntar saya putar ulang ya ininya screen-nya teman-teman. Kelihatan ya? Ya, jadi teman-teman ini bisa ini yang pertama, ini kemarin kami adakan bulan Juni tanggal 4. Yang tadi Bapak tanyakan itu terjawab oleh
materi nomor 1 dan nomor 4. Materinya Pak Ridwan dan Pak Hartoto. Jadi silakan Bapak Ibu ditonton lagi di channel YouTube kantor kami, LL Dikti 9. Di sana akan diberikan cara-cara mengajar yang out of the box, menggunakan platform menggunakan misalnya menggunakan menggunakan modul-modul yang bisa dibilang kekinian secara online. Saya terus terang tidak bisa sharing banyak karena saya bukan praktisi di bidang pendidikan, saya lebih ada di aspek birokrasi, tapi saya bisa merekomendasikan video ini untuk Bapak Ibu tonton terkait bagaimana kemudian mengemas pembelajaran daring yang efektif. Yang kedua, teman-teman, saya mungkin ini yang baru bergabung tadi belum sempat menyimak, di Dirjen Dikti itu akan melakukan rangkaian webinar terkait pembelajaran daring yang sangat lengkap, mulai dari aspek teknologi, aspek pedagogi, sampai aspek content knowledge itu selama sebulan lebih. Jadi kurang lebih ada 18 kali pertemuan dan ada 52 materi. Silakan Bapak Ibu daftar. Ini websitenya spada.kemdikbud.go.id/pages/jadwal seminar. Khusus untuk yang sudah dilakukan kemarin 4 sesi itu Bapak Ibu bisa lihat tayangan ulangnya di channel YouTube Dirjen Dikti. Jadi saya rasa kalau pertanyaan-pertanyaan teknis seperti ini saya tidak perlu jawab. Silakan Bapak Ibu daftar di webinar-webinar yang ini atau melihat arsip-arsip webinar yang sudah ada, dan di situ saya rasa yang kemarin kalau Bapak Ibu putar yang metode kemarin, materi yang kemarin, ada Pak Uwes. Pak Uwes ini mantan pejabat di Dikti yang menjadi dosen di UNJ, dan ada Mas Toto. Mas Toto ini dosen Universitas Negeri Makassar, merupakan tim saya di LL Dikti 9. Itu materi-materinya sangat bagus, sangat bisa memberikan pengalaman baru, khususnya buat Bapak Ibu dosen yang sama sekali belum pernah melakukan pembelajaran daring. Saya rasa itu Kanda, saya tidak mau masuk terlalu teknis kepada tips-tips mengajar, karena saya merasa tidak kredibel di bidang itu. Terima kasih. Iya, oke, Awi terima kasih. Ini terakhir ada pertanyaan masih dari Ustadz Ali Bakri. Sebelum saya bacakan ini, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung semua dari lintas perguruan tinggi. Khusus untuk sesi bagaimana pembelajaran virtual, kita akan mengundang Bapak Dr. Hasriyadi, beliau konsultan di PBB terkait dengan virtual learning, sehingga kemudian nanti secara teknis, tapi paling tidak konsepnya apa yang menjadi panduan dari kementerian kita sudah sedikit banyaknya sudah mendiskusikan hari ini. Nanti teknisnya lebih kepada Dr. Hasriyadi, memang beliau pakar dalam bidang virtual learning, termasuk tips dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan melakukan. Ada pertanyaan ini dari Dr. Muhammad Ali Bakri. Saat ini nampaknya masih ada perguruan tinggi yang belum mendorong dosennya untuk memanfaatkan LMS dalam proses belajar daring. Bagaimana sebaiknya kebijakan LL Dikti bersama perguruan tinggi agar dosen segera memanfaatkan Spada sebagai platform belajar daring? Iya. Ini salah satu kendala yang kami hadapi, Kanda. Kemarin begitu kami mendorong perguruan tinggi untuk menggunakan LMS, ternyata sudah banyak dosen yang melakukan proses pembelajaran daring. Tapi begitu kami tanya, ternyata mereka menggunakan platform yang beda-beda. Ada yang menggunakan Moodle, ada yang menggunakan Shoology, ada yang menggunakan Edmodo, dan lain-lain. Nah, ini tentu saja membingungkan mahasiswa. Jadi misalnya untuk satu mata kuliah mereka harus menggunakan platform Moodle, untuk mata kuliah yang lain mereka harus menggunakan platform yang lain. Jadi kami memang senantiasa mendorong perguruan tinggi untuk menseragamkan LMS yang digunakan dalam satu perguruan tinggi. Jadi kalau memang mau pakai Moodle, ya pakai Moodle, jangan pakai yang lain, supaya mahasiswa juga tidak bingung, dosen juga tidak bingung menyiapkan kontennya. Nah, terkait pembelajaran selama COVID ini, jadi sebenarnya tadi saya sampaikan di awal, Pak Dirjen itu sejak 20 tahun lalu menyampaikan kementerian, pemerintah selalu mendorong perguruan tinggi untuk kemudian mulai bertransformasi proses pembelajarannya ke daring. Tapi bisa dibilang hanya sedikit yang merespon program-program kementerian tersebut. Barulah pada saat pandemi ini, semua kemudian seperti kaget, panik begitu COVID melanda, kita dipaksa kemudian untuk melakukan pembelajaran daring. Akhirnya banyak perguruan tinggi yang tidak menyiapkan LMS sejak awal itu bingung.
Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti tadi. Akhirnya pembelajaran dilakukan menggunakan Zoom meeting, menggunakan WhatsApp, menggunakan platform-platform lain yang tentu saja tidak terstandar. Dan akhirnya kami sekarang mendorong perguruan tinggi secara perlahan agar mempersiapkan infrastruktur khususnya LMS yang terstandar. Karena LMS itu tentu saja harus ada standar-standar yang dipenuhi, mulai dari standar standar konten, standar sistem, dan standar proses seperti itu. Jadi apa ya, kalau kadang-kadang saya yakin Bapak Ibu, perguruan tinggi yang tidak mengikuti perkembangan, lihat saja itu pasti akan akan tergulung oleh ombak disrupsi. Mereka suatu saat pasti akan kemudian kalah bersaing, dan mungkin tetap aja ada peminatnya, tapi ya kita lihat pasti tidak akan sesignifikan dengan perguruan tinggi yang kemudian mengikuti perkembangan zaman. Tapi Bapak Ibu, kami juga di kementerian maupun di LLDikti memang tidak memaksakan, karena kita paham kondisi sekarang kita semua istilahnya sedang beradaptasi. Oleh karena itu tadi kami di kementerian maupun di LLDikti mendorong agar kemudian kampus tidak bekerja sendiri, tidak pusing sendiri, tapi melakukan kolaborasi. Makanya kementerian misalnya menyiapkan SPADA sebagai massive open online course, di mana Bapak Ibu dosen atau mahasiswa itu bisa mengakses modul-modul mata kuliah dari kampus lain. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang sudah siap, yang sudah punya materi yang bagus, itu untuk mengunggah materinya di SPADA, supaya perguruan tinggi lain, mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain juga bisa mengakses materi-materi kuliah yang Bapak Ibu punya. Jadi nanti ke depan memang konsep kita adalah kolaborasi, sharing, resources sharing. Jadi memang untuk perguruan tinggi yang belum punya LMS akan kita dorong, tapi sambil mereka mempersiapkan, mereka bisa kemudian memanfaatkan platform-platform yang sudah ada. Misalnya SPADA, Coursera, Udemy, dan Skill Academy, dan lain-lain. Seperti itu, Kak Ismail. Iya, Bapak Ibu, terkait pertanyaan ada sistem ataupun kemudian mana yang mudah, murah, dan menyenangkan, ada di penjelasan SPADA itu yang link yang di share tadi Awi, dan ada pembelajaran yang temanya sama dari pekan ke pekan. Kita boleh daftar, tapi daftarnya per sesi. Ya, sehingga kemudian kita bisa ikuti, ada by Webex, ada by YouTube, dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, di sini karena mendapatkan banyak materi, ada materinya tentang segmen teknologi, ada konten knowledge-nya, ada pedagoginya. Jadi secara detail di sini. Ya, silahkan Bapak Ibu, kalau masih ada, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit untuk pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat, silakan diketikkan nama lengkap dan emailnya di kolom Zoom group chatnya untuk teman-teman panitia menyiapkan itu. Diskusi kita hari ini dengan bantuan Awi, Munawir Razak, terselenggara kerjasama SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, satu jaringan kerjasama perguruan tinggi di Asia Tenggara bersama dengan STAI DDI Kota Makassar. Ini seri pertama, insya Allah ke depan kita akan lanjutkan dengan berbagai topik yang seperti ini. Yang kedua adalah Bapak Ibu, insya Allah September yang akan datang, tanggal 14 sampai tanggal 20, SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, akan menyelenggarakan kembali acara conference. Ya, conference ini wadah untuk silaturahim, publikasi ilmiah. Bonusnya kalau ada Bapak Ibu yang memerlukan untuk Scopus, ya publikasi artikelnya akan masuk ke proceeding IOP yang terindeks oleh Scopus. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Satu lagi, kita masih punya 5 menit. Sekali lagi terima kasih semua sudah bergabung. Ada dari Yain Langsa, ada dari Yain Parepare, ya ada dari Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu.
teman-teman dari YAIN Sorong juga bergabung, ada juga dari YAPIS, ya, ada dari UIN Sarif Hidayatullah. Ya, materi saya sudah unggah ke Zoom group chat. Kalau ada Bapak Ibu yang belum dapat, nanti saya boleh kirim by WA atau saya boleh kirim by email. Silahkan kalau masih ada. Ya, kalau tidak ada lagi silakan Nabi, mohon closing statement. Kira-kira kita ini tadi saya highlight bahwa pembelajaran daring atau PJJ tidak hanya terkait dengan pandemi, tetapi insya Allah ketika kita melewati wabah ini, tentu kebiasaan-kebiasaan yang baik dari PJJ ini, daring ini harus kita pertahankan. Lalu kemudian apa yang kurang tentu kita harus benahi, tetapi rumahnya sudah ada, Spada, dan bahkan kita boleh buat kelas di situ, kita boleh sharing buku ajar di situ dan sebagainya. Jadi sederhananya adalah open access. Mari kita buka seluas-luasnya semua yang menjadi pembelajaran supaya kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Pak Menteri bisa kita wujudkan. Jadi mahasiswa YAIN Sorong bisa kuliah ke YAIN Langsa bisa ke UIN Jakarta, atau bahkan tadi dibolehkan konsorsium. Jadi mata kuliah kita semester depan, mari Bapak Ibu kita satukan supaya kita bisa sama-sama memperkaya itu. Mohon Awi closing statement-nya sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih Kak Ismail. Singkat saja Bapak Ibu, saya kembali mengulang statement Pak Menteri hari Selasa kemarin tanggal 16 Juni 2020 pada saat jumpa pers terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa walaupun perguruan tinggi tersebut ada di zona hijau, tetap kita larang untuk melakukan proses perkuliahan tatap muka. Jadi arahan dari Pak Menteri, semua perguruan tinggi itu tetap melakukan proses pembelajaran secara daring sampai kemudian ada kebijakan baru dari Pak Menteri. Dan seperti biasa proses tahun akademik baru tetap dimulai dari Agustus, jadi secara waktu tidak ada perbedaan, tetap bulan Agustus. Tapi yang berbeda adalah ke depan mungkin sampai akhir semester ke depan kita masih melakukan proses pembelajaran secara daring. Oleh karena itu penting bagi Bapak Ibu dosen sekalian untuk meningkatkan skill terkait pembelajaran daring ini. Tentu saya harus meningkatkan skill cara mengajar, kemudian cara membuat konten, dan saya rasa sudah banyak sekali platform-platform belajar yang bisa Bapak Ibu akses, termasuk tadi yang sudah kami sharing. Dirjen Dikti misalnya itu menyiapkan rangkaian webinar, ada 52 materi yang akan disampaikan. Kemarin sudah disampaikan 4 materi dan berarti masih ada sekitar 48 materi yang Bapak Ibu bisa akses baik melalui secara langsung melalui meeting menggunakan Webex, Cisco, ataupun nanti Bapak Ibu bisa ikuti secara streaming. Intinya saya mengulang lagi apa yang disampaikan Pak Ismail tadi, yaitu bahwa Bapak Ibu yang namanya pembelajaran daring ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Ini sudah merupakan tuntutan zaman. Jadi pandemi COVID ini hanya katalisator yang mempercepat prosesnya. Tapi secara alami kita sebenarnya sudah mempersiapkan ke arah sana karena kita semua sadari kita sekarang ada di era revolusi industri 4.0 yang menuntut kita lebih kompetitif, dan tentu saja kita harus menyiapkan mahasiswa kita, alumni kita dengan skill-skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi kita harus istilahnya harus membuka mindset kita. Kita harus menerima kemudian hal-hal yang baru dan harus berusaha kemudian untuk bisa mempelajarinya, mengikutinya, dan tentu saja meningkatkan daya saing kita untuk hal tersebut. Saya rasa demikian Kak Ismail. Saya akan share satu file ke chat silakan. Terkait pembelajaran daring secara umum dari materi dari Pak Uwes, supaya Bapak Ibu bisa baca-baca untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait kebijakan pembelajaran daring secara nasional. Saya cari dulu filenya Oke. Ya, terima kasih Awi sudah bersedia berbagi cerita kepada kita terkait, karena beliau ini berada di
link di rumah Dikbud, sehingga tentu informasi terkini beliau yang sampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, karena semester depan kita full daring, maka kemudian tentu mulai semester depan ini kita sudah harus persiapkan dari sekarang, ini Juni, Juli, dan SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, mempersiapkan 2 kegiatan besar. Pertama di bulan September, Forum on Sustainable Development. Lalu kemudian di bulan Desember bersama dengan IAIN Parepare kita melakukan virtual student mobility. Student mobility sudah terlaksana 2018, 2019, tapi karena sekarang kita tidak bisa berkunjung ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, ya maka kemudian kita lakukan dengan cara virtual. Secara lengkap nanti bisa dilihat di websitenya SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, dan juga ada di media sosialnya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua bergabung, Bapak Ibu, kawan-kawan yang sudah bergabung dari STAI DDI Kota Makassar, ada STAI Al-Ghazali Sopeng, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Sinjai ada, rektornya langsung ikut bergabung, ya. Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Papua ada Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Universitas Pancamarga Probolinggo. Terima kasih semuanya. Tanpa kesediaan Bapak Ibu bergabung, tentu diskusi ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi, terima kasih. Mohon kesediaannya mengetikkan nama untuk keperluan sertifikat bagi yang memerlukan, juga emailnya supaya dikirimkan oleh teman-teman panitia. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sorong yang sudah menyiapkan perangkat Zoom-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Awi sudah bersama-sama dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar sudah azan asar. Silakan Bapak Ibu bagi yang live ya, karena sudah waktu sholat. Ya, sambil nanti kita mungkin Ustadz Lukman boleh share, ada satu kegiatan seminar yang akan disiapkan oleh STAI Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ya, nanti Bapak Ibu diundang untuk bergabung. Silakan Ustadz Lukman, ini sambil santai Bapak Ibu yang sudah masuk waktu sholat silakan. Ya, bagi yang tetap bersama-sama dengan kita juga bisa. Silakan Ustadz Lukman. Baik, terima kasih Kak Ismail. Ya, seperti yang disebutkan Kak Ismail tadi, memang kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, juga Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kalau saya sendiri di Bekasi, Jawa Barat, insya Allah bulan Juli sekitar tanggal 25 rencananya akan mengadakan semacam seminar dakwah internasional yang akan mengundang juga bekerja sama dengan SEAM ya, bekerja sama dengan SEAM dan 2 universitas lain yang ada di Jakarta. Nanti itu memang fokusnya kita kepada dakwah di era pandemi ini, lebih pada bagaimana dan dakwah perkembangannya dan bagaimana menghadapi era seperti ini. Nah, itu kemudian ini memang belum selesai ininya, playernya juga belum selesai. Mungkin kami nanti akan share juga lewat Kak Ismail untuk bisa diikuti. Mungkin itu, dan rencananya cuma 1 hari ya Kak Ismail. Ya. Dan ada sesi khusus memang ada 2 sesi yang kita ada rencana 4 sesi. Sesi pertama itu dengan pembicara dari luar semua, kemudian sesi terakhir juga yang akan nanti dimoderatori oleh Kak Ismail. Mungkin itu informasinya. Ya, terima kasih Ustadz Lukman. Nanti melalui media sosial kami akan share. Sesi terakhir akan dimoderatori oleh saya dan akan bergabung kolega dari Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Brunei. Mohon kesediaan Bapak Ibu nanti bergabung kembali. Terutama adalah kita akan mengkaji pemikiran dakwah guru bangsa, ya,
Pak Nasir. Ya, ini sangat populer di Malaysia, Singapura, Brunei, tapi di Indonesia kadang-kadang justru tidak kita populerkan. Oleh karena itu tugas kita semua untuk mempopulerkan guru bangsa kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Itu tadi penyampaian dari Ustadz Lukman sebagai penyampaian yang terakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.